بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تجر لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور زينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صغر الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحيم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد صاحب الفاتح والمعراج والبراق والعلام ودائق البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر المعطر المعظم المنور من اسمه مكتوب المذكور موضوعا على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجان والهدى مصباح الظلام. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والأعجام نبي الحرمين محبوب درجة المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه وعلى آله وصحبه. معاشر الحاضرين رحمكم الله وحفظكم الله وباركم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lakal hamdu ya Rabbana ya Rabb ya Karim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur dan syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara yang kita rasakan bersama saat ini kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita disampaikan oleh Allah menghirup udara merasakan kehidupan di tahun 1432 Hijriah ini, awal bulan daripada bulan Muharram sampai ke kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, secara pribadi saya mengucapkan kepada hadirin sekalian yaitu kalimat tahniyah, kalimat ucapan selamat, yaitu selamat tahun baru 1432 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini lebih berkah, lebih penuh kebaikan, lebih penuh ketaatan, lebih dalam segala macam kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita pada tahun ini dari segala macam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat-maksiat, kelalaian-kelalaian, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik itu yang kita sembunyikan atau kita lakukan di depan orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap hari daripada tahun baru ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lakukan juga, Allah berikan juga kepada keluarga kita orang-orang yang tercintai. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa rahmatullah. Alhamdulillah kita berada pada malam ini, malam ketiga daripada bulan Muharram, itu tanggal 2 atau tanggal 3 daripada bulan Muharram. Maka dalam kesempatan pertemuan kita malam hari ini, saya akan mencoba sedikit merubah apa yang biasa kita lakukan. Biasa kita di sini berkumpul membaca kitab Hidayah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Pada dalam hari ini dalam munasabah, dalam kesempatan menyambut tahun baru Islam, tahun baru Hijrah, yang mana saya tidak banyak umat Islam yang merayakan lewat begitu saja. Maka di antara umat Islam malah sebaliknya dari saat ini telah merencanakan dengan bermacam-macam persiapan untuk merayakan tahun baru Masehi. Maka di sini perlu kita angkat cerita sejarah daripada
peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, yang mana dikatakan dalam hijrah mayat syahadatin. Kalau bukan karena hijrahnya Rasulullah ke Madinah, maka Islam ini mungkin tidak akan sampai kepada kita. Inilah tonggak perjuangan yang terbesar yang ada dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat Muhajirin ke Madinah, disambut oleh para sahabat Ansar di kota Madinah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin pula kalau pada hari-hari ini kalau ada musola atau masjid mengadakan Isra Mi'raj, mengadakan perayaan hijrah Rasulullah orang Islam, atau mungkin khutbah, para khotib akan menyampaikan dalam khutbahnya mungkin kebanyakan menyinggung tentang hijrahnya Rasulullah. Di sini perlu, sebelum saya membuka cerita tentang hijrah Rasulullah, perlu kita ketahui sedikit bahwasanya sesungguhnya hijrahnya Rasulullah itu terjadinya bukan 1 Muharram, bukan pada tanggal 1 Muharram atau di akhir Zulhijjah lalu sampai Rasulullah di Madinah tanggal 1 Muharram, bukan. Nanti kenapa kok kita peringati hijrah Rasulullah tanggal 1 Muharram? Ini perlu sedikit bahas. Hijrah Rasulullah SAW itu terjadinya di bulan Rabiul Awal. Bahkan ulama mengatakan terjadinya persis seperti tanggal lahirnya Rasulullah, yaitu sampai Rasulullah di Madinah. Dalam sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW itu ada 3 kejadian yang terjadi pada tanggal, hari, dan bulan yang sama, cuma beda tahunnya saja. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama, walaupun ada sebagian ulama tarikh atau ulama sejarah yang sedikit berbeda pendapat mengenai tanggalnya tersebut. Yaitu yang pertama, tanggal apa, hari apa, bulan apa, yaitu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini 3 kejadian besar dalam sejarah hidup Rasulullah. Bahkan merupakan kejadian besar dalam sejarah Islam. Yang pertama, tanggal hari Senin 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah. Rasulullah SAW hijrah keluar dari kota Mekah di awal bulan Rabiul Awal, dan beliau sampai di Buba atau di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Jelas di tahunnya berbeda. Kemudian wafatnya baginda Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah SAW pun pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ini menurut pendapat sebagian besar ulama tarikh, ulama yang memperdalam ilmu tarikh atau ilmu sejarah Islam. Nah di sini, jadi mungkin timbul pertanyaan kita, kenapa kok kita sekarang memperingati hijrahnya Rasulullah pada tanggal 1 Muharram? Ya, nah di sini masyarakat rahmatullah, tahun hijrah, tahun Islam itu kalau boleh kita katakan yang termasuk adalah salah satu bid'ah yang besar dalam Islam. Bid'ah dalam arti kata sesuatu yang belum ada di zaman Rasulullah. Kalau orang suka bicara bid'ah, semua bid'ah itu mereka katakan dolar, semua dolar itu dinaka, maka berarti semua Islamis semuanya menjalankan sesuatu yang dolar. Kenapa? Tidak ada di zaman Rasulullah tahun hijrah. Belum ada Pak tahun Islam dalam sejarah Rasulullah SAW. Jadi itu pada Rasulullah belum ada yang namanya tahun hijriah. Kemudian bahkan di zaman Sayyidina Abi Bakar pun belum ada. Adanya kapan? Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika dirasakan butuhnya umat Islam untuk mencatat sejarah perkembangan Islam. Kenapa mereka merasa butuh saat itu? Di zaman Sayyidina Umar itu sahabat-sahabat sendiri sudah pada meninggal kebanyakan. Maka sejarah ini kalau tidak dicatat, kejadian lahirnya Rasulullah, kehidupan sahabat, kejadian-kejadian sepanjang hidup Rasulullah sangat luar biasa. Begitupun kejadian di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, kalau tidak dicatat, termasuk yang tidak terjadi di zaman Sayyidina Umar, maka akan hilang sejarah tersebut. Nah tentu yang namanya sejarah itu tidak bakal lepas daripada tanggal. Dari tanggal kejadian kapan. Nah di situ umat Islam merasakan berarti kita ini butuh adanya tahun Islam. Mungkin sebelum mereka sudah mengikuti tahun yang ada zaman dahulu, zaman jahiliyah. Tapi belum ada yang namanya tarikh Islam, sejarah tanggal Islam, tahun Islam itu belum ada. Adapun kalau ditanyakan mengenai bulan-bulan, hari-hari, penamaan hari Jumat, Sabtu, Minggu dan seterusnya, atau bulan Muharram, Safar, Dzulhijjah, akhir sampai selesai, itu udah ada dari zaman dahulu kala.
Bahkan hari-hari itu sudah ada dari sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Hari Jumat, hari Sabtu, Minggu dan seterusnya. Mulai Ahad menurut Arabnya. Yang tadi kita tahu dari hadis-hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang fadilah, kelebihan fadail hari Jumat, di antaranya Rasul menyebutkan Yaumul Jumat, Yaum Khuliqa Adam. Hari Jumat adalah hari diciptakannya Nabi Allah Adam alaihissalam. Oh, berarti hari juga ada dari sebelum adanya Nabi Allah Adam. Begitupun bulan-bulan, terutama bulan Muharram ini banyak kejadian besar. Tanggal 10 Muharram atau dikenal oleh masyarakat Islam dengan sebutan Hari Asyura. Hari di mana di situ banyak sekali amalan-amalan sunnah dianjurkan kepada kita, terutama berpuasa dan juga menyantuni duha anak yatim dan lain-lain. Insyaallah kalau saya nggak lupa nanti sampaikan sedikit banyak tentang Hari Asyura nanti. Itu pun sudah tahu kita dari mana? Dari zaman dulu. Rasulullah menceritakan dalam riwayat hadis banyak bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa ketika dipertemukan oleh Allah kembali setelah dipisahkan turun di bumi, satu di barat satu di timur, ketemu di Jabal Rahmah. Kapan itu? Tanggal 10 Muharram. Begitupun ketika Rasulullah SAW di Madinah menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kamu berpuasa? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, kami berpuasa sebagai tanda syukur gembiranya kami atas pertolongan Allah yang Allah berikan, atas Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran atau cengkraman Fir'aun. Tanggal 10 Muharram berarti dari zaman Nabi Musa sudah mereka kenal nama bulan tanggal 10 Muharram itu. Maka Rasul mengatakan, aku lebih berhak untuk mensyukuri nikmat yang didapatkan Nabi Musa daripada kamu. Maka Rasul pun menyuruh sahabat untuk berpuasa. Dan Rasul mengatakan kalau ditanyakan umur tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 dan 10. Kenapa? Untuk membedakan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Itu. Nah kalau ditanya, jadi kenapa kok sekarang kita peringati? Kita udah tahu. Ini hijrahnya Rasulullah bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Muharram? Ya ini karena umat Islam saat itu bukan menentukan tanggal, bukan juga menentukan bulan, tapi menentukan tahun. Jadi tahun ditentukan. Sahabat waktu zaman Umar mereka kumpul, mereka berembuk, bermusyawarah, kapan kita menghitung, dari mulai kapan? Macam-macam pendapat sahabat. Yang mengatakan dari semenjak kelahiran Rasulullah. Tapi di situ mereka ada pendapat yang macam-macam, akhirnya ditangguhkan, tidak diambil pendapat tersebut. Ada lagi yang mengatakan setelah Rasulullah diangkat dari jadi nabi, itu pun dibicarakan, sempat juga belum dipilih. Sampai ada yang mengusulkan tentang hijrah. Dari semenjak hijrah Rasulullah SAW kita hitung. Kenapa? Karena yang mengalami hijrah bukan hanya baginda Rasulullah, tapi umat Islam sendiri kebanyakan mengalami hijrah tersebut. Dan disitulah pada tahun pertama hijrah itu banyak terjadi perkembangan hebat dalam syariat Islam. Di antaranya dibangunnya masjid, diadakannya ukhuwah antara muhajir dan ansor, adanya syariat-syariat, bermacam-macam syariat muncul di awal pada tahun hijriah ini. Maka disimpulkan diputuskan mulai dihitung daripada sejarah Islam itu dari tanggal 1 hijrah, yaitu dari hijrah Rasulullah. Ada pun sejarah sebelum hijrah maka dikatakan tahun sekian sebelum hijriah, tahun sekian sebelum hijriah, atau juga dipakai dengan istilah dalam kitab sirah atau sejarah atau tarikh. Kadang-kadang kalau itu kejadian antara setelah Bi'tsah, setelah Nabi diangkat jadi Nabi sampai jadi hijrah, itu dikatakan tahun kenabian, tahun sekian setelah kenabian, tahun sekian setelah kenabian. Nah setelah hijrah itu dihitung terus sampailah sekarang. Sekarang kita masuk 1432 Hijriah. Masyaallah rahimahullah, ada satu Muharram dikarenakan memang tanggalan Arab dari zaman dahulu kala, ya seperti tanggalan Masehi mulai 1 Januari. Arab itu sudah mulai dari dulu, mereka mulai dari 1 Muharram. Karena patokan ini adalah tahun, bukan bulan, bukan tanggal. Jadi dimulai dari 1 Muharram sebagai 1 Hijrah. Itulah untuk kita ketahui. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya hijrah Rasul itu bukan 1 Muharram, kita katakan betul. Kalau ditanya kenapa kita peringati 1 Muharram sebagai tahun hijrahnya Rasulullah, kita sudah dapat jawabannya insyaallah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian hijrah dalam sejarah Islam bukan hanya 1 kali. Ada beberapa kali kejadian hijrah.
yang bisa kita hitung hijrah yang besar ada 3 kali Pak. 2 kali kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Yang saat itu Habasyah ini dipimpin oleh seorang raja Nasrani, pemeluk ahli kitab agama Nasrani yang masih lempeng, masih bersih, masih bagus, yang mempercayai tentang adanya Nabi Muhammad SAW. Nama raja itu Najasyi. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat begitu pedih penderitaan yang dialami oleh sahabat radhiyallahu anhum, lebih-lebih setelah wafatnya paman Rasulullah Abi Thalib yang begitu hebat membela Rasulullah, yang sangat disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika dia sudah meninggal dunia, orang kafir Quraisy semakin bertubi-tubi memojokkan Rasulullah, menyiksa Rasulullah, menyiksa para sahabat, terutama orang-orang yang lemah. Maka Rasulullah menyuruh sahabat untuk hijrah. Mereka kemana? Ke Habasyah. Karena Rasulullah mendengar di Habasyah ada seorang raja yang bernama Najasyi, seorang yang adil, yang akan melindungi siapapun yang terzalimi yang masuk ke negerinya akan dijaga dan dilindungi olehnya. Maka Rasulullah menyuruh sahabat yang saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk hijrah ke sana. Nah, ini terjadi 2 kali hijrah. Najasyi ini Islam Pak, masuk Islam setelah mendengarkan ketika dia bertanya tentang Rasulullah SAW. Kemudian dia bertanya tentang Isa alaihissalam menurut pandangan Al-Quran. Dibawakan ayat-ayat Al-Quran oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Maka menangislah Raja Najasyi ini, dan dia pun bersama para pendeta-pendeta yang semuanya memang berpegang teguh dengan Alkitab yang asli, boleh dikatakan mereka masuk Islam. Najasyi ini tapi bukan sahabat. Dia Islam di zaman Rasulullah tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi dia mendapat sesuatu kemuliaan. Ketika itu dia meninggal duluan sebelum Rasulullah. Dia wafat dan Rasulullah menyolatkannya secara sholat gaib. Inilah sholat gaib yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu kepada siapa? Najasyi, raja daripada raja Ethiopia yang sangat itu. Masyaallah, 2 kali terjadi hijrah ke Afrika. Satu lagi yaitu hijrah besar itu ke kota Madinah. Ketika semakin terpojok dan terdesak umat Islam, terus dihina, terus disakiti, terus dizalimi, akhirnya Rasulullah SAW memohon kepada Allah untuk diberikan izin untuk berhijrah. Maka muncullah izin berhijrah. Rasulullah menyuruh sahabat untuk berhijrah. Karena izin untuk melawan dengan kekuatan belum turun dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya sahabat banyak yang hebat-hebat. Kalau kita lihat seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Umar, itu mereka orang-orang yang hebat, luar biasa. Mereka orang-orang yang kuat, mereka orang-orang yang memberani, tapi belum turun perintah dari Allah untuk berperang melawan musuh. Akan turun setelah hijrah nanti di Madinah, baru turun ayat yang memperbolehkan memerangi orang-orang kafir. Cuma di surah apa? 1 sabar dan sabar. Akhirnya hijrahlah sebagian sahabat disuruh oleh Rasulullah SAW. Kenapa bisa hijrah? Setelah adanya orang-orang yang beriman di dalam Madinah. Jadi menjelang hijrah Rasulullah kurang lebih 2-3 tahun sebelum hijrah, itu setiap tahun ada orang-orang Madinah, mereka yang berkunjung ke Mekah, terutama di musim haji. Haji ada, ada. Haji itu termasuk syariat yang lama di Mekah. Mereka sudah berhaji, cuma caranya berbeda. Berbeda dengan umat Islam. Kita ingat cerita tentang Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia hasut dengan orang Mekah yang tiap tahun dikunjungi oleh orang-orang dari bermacam-macam negeri untuk melaksanakan haji, dan sekaligus di situ terjadi perdagangan menguntungkan pemerintah Mekah. Nah di sini kalau kita buka sejarah tentang Abraha itu, sehingga dia pengen menghancurkan Ka'bah. Jadi haji sudah ada. Nah orang-orang Madinah datang mereka ke Mekah. Disitulah kesempatan Rasulullah SAW berdakwah. Rasulullah berdoa masuk satu kemah ke kemah lain untuk mengajak mereka untuk beriman kepada Allah SWT. Dan Allah telah memilih orang-orang Ansar ini untuk menjadi orang yang menolong Rasulullah. Orang-orang Madinah mereka kenal sama Rasulullah sebelum jumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Mereka langsung beriman kepada Rasulullah ketika bertemu dengan Rasulullah, karena mereka sudah sering dengar cerita tentang Rasul dari orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang-orang Yahudi di Madinah, jadi di Madinah itu ada 2 kelompok besar, orang Arab dan orang Yahudi. Itu kalau bentrok, kalau ada ribut orang Yahudi sama orang Madinah, orang Yahudi biasanya nakut-nakutin orang Madinah. Orang Arab, tunggu kamu, nanti bakal muncul tidak lama lagi seorang Nabi, namanya Muhammad, dia bakal bela kami, bakal kami hancurkan kamu. Cerita betul-betul tentang Nabi Muhammad. Orang Yahudi, ahli kitab,
Mereka ada sejarah Rasul dalam kitab mereka. Itu orang Madinah itu cuma dengar cerita tentang Rasulullah. Ketika mereka ke Madinah, mereka duluan yang bertemu dengan Rasulullah. Sebelum orang Yahudi bertemu dengan Rasulullah, mereka langsung merebut Rasulullah. Mereka pun beriman menurut agama Rasulullah SAW. Sebelum orang Yahudi yang mengandung Rasulullah SAW, dan orang Yahudi tidak akan pernah mengikuti Rasulullah. Mereka cuma akan membohongi ataupun mengkhianati Rasulullah SAW. Ya, jadi di situ orang-orang Madinah mereka sudah masuk Islam terlebih dahulu. Muncul orang Madinah masuk Islam. Pertamanya cuma berapa orang, terus nambah lagi. Mereka balik, mereka menyebarkan Islam di Madinah. Sehingga banyak orang-orang Madinah sudah Islam sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan ahli sirah terakhir tahun sebelum Rasulullah hijrah itu setiap rumah yang ada di Madinah, baik rumah orang Muslim ataupun orang-orang yang belum Muslim, orang Yahudi, orang-orang Arab yang belum Muslim, semua mereka setiap hari membicarakan tentang Rasulullah SAW. Nah, disitulah sampailah ada namanya kita kenal dengan Uqbah, adanya perjanjian antara Rasulullah SAW dan para Ansar, orang-orang Madinah. Uqbah itu namanya tebing, Pak. Jadi di tebing di tinggian bukit gitu. Dia ada perjanjian berkumpul Rasulullah dengan orang-orang Madinah. Mereka sudah berjanji untuk membela Rasulullah. Mereka berjanji akan membela mati-matian, akan berjuang bersama Rasulullah walaupun nyawa mereka akan diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Ini janji mereka. Setelah itu hanya mereka pun mengajak Rasulullah dan umat Islam yang di Mekah, silahkan hijrah ke Madinah, akan kami berikan apa yang kami miliki untuk saudara kami yang Muslim di Mekah. Maka disitulah setelah Rasulullah meyakini bahwasanya di Madinah ada tempat yang telah dipilih oleh Allah untuk berhijrah para sahabat, maka Rasul menyuruh sahabat untuk berhijrah. Berhijrah sahabat. Mereka berhijrah sedikit-sedikit, sekelompok demi sekelompok, tidak langsung bombolan 100 orang, tidak, sedikit-sedikit, sehingga sempatlah mereka itu hijrah ramai. Yang sudah banyak termasuklah pembesar yang berasal dari Umar, radhiyallahu anhu, banyak sekali para sahabat itu. Saya bilang yang tersisa tinggal sedikit. Yang tersisa kebanyakan yang orang-orang lemah, para hamba sahaya yang sudah Islam, tapi masih dalam genggaman tuan mereka yang kafir. Ada juga yang masih di situ, di antara yang jelas Rasulullah sendiri, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan keluarganya masih di Mekah karena beliau menunggu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Kemudian juga Imam Ali bin Abi Thalib dan juga Zainab binti Rasulullah SAW dan lagi beberapa orang sahabat. Nah, di situ masyaallah hadirin rahimakumullah, Rasulullah menyuruh sahabat hijrah terlebih dahulu. Jika sahabat telah hijrah, nah, gerakan sahabat yang hijrah ini akhirnya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka pun langsung sigap. Mereka tidak ingin sampai umat Islam ini semuanya hijrah. Apalagi mereka tahu bahwa Rasulullah masih ada di Mekah. Belum hijrah, mereka harus mengambil tindakan mencegah jangan sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa? Kalau Rasulullah hijrah ke Madinah, maka umat Islam akan mempunyai kekuatan yang besar di kota Madinah, dan mereka pun berpikir kalau Islam ada di Madinah dan Rasulullah di Madinah, maka akan mereka kesusahan. Kenapa? Kalau mereka mau ke Syam untuk berdagang, itu melewati jalan dekat Madinah. Mau tidak mau mereka akan berhadapan dengan umat Islam. Dan akhirnya memang terjadi begitu. Setelah nanti kalau kita lihat dalam sejarah, banyak sekali perang terjadi. Itu ketika terjadi apa? Saat Rasulullah SAW sudah di Madinah mencegah perdagangan orang-orang kafir Quraisy. Masyaallah hadirin rahimakumullah, hafizakumullah. Nah, setelah itu akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini, Pak, dia punya tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat, kalau kita bilang, gedung serbaguna gitu, yang biasa digunakan untuk bermusyawarah. Jadi mereka bermusyawarah atas apalah urusan yang terjadi untuk kepentingan orang Mekah. Jadi berkumpul mereka. Ketika mereka mendengar Rasulullah SAW sudah banyak di umat Islam hijrah dan Rasulullah bakal hijrah, mereka kumpul di situ memikirkan apa yang harus mereka lakukan terhadap Rasulullah. Akhirnya mereka bermusyawarah. Di antaranya mereka musyawarah di situ, subhanallah, iblis ikut hadir, Pak. Iblis Ta'ala ini hadir, nyamar sebagai seorang kakek-kakek dari Najd. Najd itu suatu daerah di dekat Mekah. Nyamar dia, ikut hadir di Darun Nadwa tadi. Ketika bersidang, berkumpul mereka untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan dengan Rasulullah. Macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan kita buang saja, kita asingkan. Tapi pendapat ini dibantah oleh Iblis. Kata Iblis, itu pendapat tak bagus.
Kenapa? Kalau biarkan Muhammad tetap hidup, dia akan mencari pengikut, dia bikin suatu kekuatan di luar. Suatu saat akan nyerang kamu, hanya diterima pendapat itu. Betul-betul pendapat akhirnya mereka musuh, tidak ada jalan lain kecuali kita bunuh itu Muhammad. Nah, ketika mereka ingin membunuh Nabi Muhammad, mereka berpikir siapa yang bakal membunuhnya itu? Karena siapa yang membunuhnya pasti bakal dituntut oleh dua kabilah terbesar yang ada di Mekah saat itu, yang sangat disegani, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Orang Arab dari zaman dulu, kalau kita buka sejarah Rasulullah SAW, itu mereka punya sifat ta'asubiyah yang kuat, fanatisme yang sangat hebat. Kalau ada sukunya, keluarganya, kelompoknya diganggu oleh kelompok orang lain, walaupun ini orang punya musuh sama dia, ini musuhan sama dia, tapi diganggu, dia merasa tersinggung juga. Kenapa? Seakan-akan meninjau martabat kelompoknya dia. Jadi tidak sedikit daripada orang Bani Hashim dan orang-orang Bani Abdul Muttalib itu belum masuk Islam, tapi mereka akan bangun, akan berperang membela siapapun daripada orang dari kelompok mereka kalau diganggu, termasuk kalau Rasulullah yang diganggu. Jadi orang Bani Quraisy berpikir kalau saya Muhammad dibunuh oleh seorang, maka Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim akan menuntut siapa pembunuhnya, maka akan dihabisi kelompok tersebut oleh mereka berdua di kelompok yang besar. Hanya iblis. Ada yang mengatakan bukan iblis, tapi di antara satu mereka, tapi dibenarkan oleh iblis pendapat ini. Mereka mengatakan kita ini kan banyak, kita ini ada 40 suku, 40 kabilah. Kita panggil satu-satu. Siapa yang paling hebat, yang jawara, yang paling top daripada kelompok mereka, kita pilih satu anak muda. Nah, kita pilih dapat 40, kita suruh kepul rumah Muhammad. Sudah itu nanti dibunuh itu Muhammad. Satu orang atau dua orang yang membunuh, yang lainnya ikut ngambil darahnya, taruh di pedang. Jadi seakan-akan 40 orang ini ikut semua membunuh Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau orang Bani Abdul Muttalib atau Bani Hashim datang ingin menuntut, kita jawab yang membunuhnya 40 orang. Dari mana? Dari 40 kelompok. Maka orang Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim akan berpikir 7 kali. Ngadepin 40 kelompok, kan ngadepin orang Mekah semuanya. Pasti akhirnya mereka tidak akan menghadapi kita dengan perang, tapi mereka akan sekedar minta fidyah, minta pengganti daripada pembunuhan tersebut dengan 100 onta. Tidak akan menuntut dengan pembunuhan nyawa, dan tapi mereka akan hanya menuntut dengan ganti rugi saja. Nah, ini keputusan tersebut oleh Iblis dijawab oleh keputusan yang paling tepat katanya. Maka akhirnya mereka pun sepakat, Pak. Siang mereka kumpul, malam mau dilakukan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Nah, Allah SWT menghabarkan kepada baginda Rasulullah dan malaikat Jibril untuk malam ini berhijrah ke Madinah untuk tidak tidur di tempat tidurnya. Maka Rasulullah SAW pun bersiap-siap malam itu. Nah, di sini banyak kejadian penting yang kita bisa ambil hikmah-hikmah, di antaranya Rasulullah SAW adalah orang yang bukan hanya hebat luar biasa dalam bertawakal kepada Allah, tapi juga Rasulullah orang yang sangat sigap, sangat berhati-hati dalam bertindak. Ikhtiarnya juga hebat, Pak. Dan bukan cuma mengandalkan tawakal. Memang tawakal kalau ceritanya Rasulullah paling hebat, tapi Rasulullah mengajarkan kita dalam kejadian hijrahnya ini, yaitu Rasulullah juga orang yang sangat berhati-hati. Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan Pak sedikit berkaca dari kejadian Isra wal Mi'raj, sebetulnya bisa minta sama Allah keselamatan. Ya Allah, selamatkanlah aku sebagaimana Engkau menghijrahkan aku dari Mekah ke Palestina, maka menghijrahkan aku dari Mekah ke Madinah. Jaraknya lebih dekat. Mampu nggak kira-kira Allah? Mampu, jelas. Ya, kalau jarak lebih jauh mampu apa? Dekat jauh semua sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mampu, tapi Rasulullah tidak demikian. Rasulullah menjalani kehidupan tersebut, menjalani perjuangan tersebut dengan benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak meminta kepada Allah hal demikian. Dan di sini masyarakat rahmatullah, di antaranya kita bisa lihat dari cerita ini begitu hati-hatinya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW, sebetulnya Rasulullah kalau mau lari siang hari bisa, tapi Rasulullah tidak memilih lari di siang hari. Kenapa? Di siang hari lebih gampang untuk mendapatkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah memilih waktu malam. Kenapa? Kalau malam susah untuk dilacak, susah untuk dicari. Kemudian Rasulullah SAW tahu bahwasanya ini orang-orang kafir Quraisy bakal datang malam. Malam beliau keluar malam, padahal kalau keluar siang bisa. Ini enggak, keluar malam Rasulullah SAW menunjukkan tawakalnya sama Allah yang luar biasa.
Kemudian Rasulullah SAW melakukan suatu siasat, Pak. Nah, siasat menipu, berbohong dalam perang itu halal hukumnya. Dalam perang melawan musuh yang kafir. Seperti kita ingat di dalam syariat tidak boleh seorang menikop rambutnya yang putih menjadi hitam. Tapi dalam perang dibolehkan. Nah, ada apa? Ada orang-orang kafir melihat ternyata pasukan Islam pemuda semuanya. Karena rambutnya masih hitam semua, itu boleh hukumnya. Nah, kalau dua perang nggak boleh. Nah, begitu pun Rasulullah SAW ketika Rasulullah beliau akan dibunuh di saat tidur, Rasulullah SAW subhanallah menyuruh Imam Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Nah, di sini Rasulullah SAW yang melakukan ini dengan keyakinan kepada Allah bahwasanya bukan dari Rasulullah kejam nyari selamat Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau enggak, Rasulullah yakin pasti Allah akan menyelamatkan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ Rasulullah menyelimuti Imam Ali. Disuruh tidur. Imam Ali pun subhanallah tahu dirinya bakal jadi istilah kita kalau boleh diomongkan tumbal. Dikatakan dalam sejarah awal man yudhhi nafsahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama kali yang menyerahkan dirinya, jiwanya untuk sebagai tumbal untuk Rasulullah Islam, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu Imam Ali enggak bilang satu, pikir dulu enggak. Tahu kalau disuruh perang ada musuh dan pedang mungkin itu wajar. Dia memang seorang yang jagoan. Ini disuruh berbaring, musuh datang tinggal bunuh. Mau Imam Ali untuk mengganti Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW melihat musuh-musuh tadi muncul, Pak. Malam hari keliling di rumah Rasulullah. 40 jawara yang memang paling hebat di yang paling hebat-hebat semua. Mereka mengelilingi rumah Rasulullah SAW. Rasulullah melihat dari luar. Pemuda itu gagahnya luar biasa, hebatnya luar biasa. Pemuda-pemuda yang memang super. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan ikhtiarnya dengan jalan berdoa kepada Allah SWT. Doa itu termasuk ikhtiar, Pak. Orang nggak doa boleh, Allah akan melakukan apa yang akan dilakukan oleh Allah. Tapi tunjukkan kalau kita butuh sama Allah, kita berdoa. Imam Abdullah Haddad dalam pemahaman Ratif Haddad yang sering kita baca, itu dalam dosinya dia mengatakan "Tattabani ilmu Rabbi bin su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ikhtiyari syahidun ibtiqari." Sebenarnya dia mengatakan "Tattabani ilmu Rabbi cukuplah." Sebenarnya pengetahuan Allah tentang apa yang dalam terjadi itu Allah sudah tahu semua. Apa hajat itu Allah sudah tahu semua. Aku minta Allah sudah bakal ngasih apa yang bakal dikasih oleh Allah. Tapi dia mengatakan fa du'ai wa ikhtiyari, aku berdoa ikhtiar sambil nangis-nangis minta sama Allah, menunjukkan kalau aku butuh sama Allah. Ini, saking awal dari beliau menunjukkan aku butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah pun demikian. Berdoa Rasulullah minta keselamatan, maka Allah turunkan rasa ngantuk kepada 40 jawara tadi. Ngantuk, subhanallah, orang yang gagah hebat sampai nggak boleh ngantuk malam itu. Kayak sekarang apa? Dan 58 sekarang ya. Ya, ada 98. Ya, dan 98 dibilang nih, misalnya apa? Sana presiden bakal libur. Kira-kira tanggal tidur nggak mereka? Nggak bakalan tidur, kan? Ya pasti mereka jaga, benar-benar melek terus, mungkin nggak boleh bergerak. Iya. Nah ini mereka begitu juga. Ini Nabi Muhammad nggak boleh lolos. Ini sampai nggak tidur, tapi Allah yang menentukan mereka harus tidur dengan izin Allah. Jangan kebagian Allah tetap harus tidur. Allah kasih. Nah tidur. Terus kalau kita main logika, Pak, ini kejadian yang luar biasa Rasulullah lakukan. Itu ikhtiar. Kalau dia Rasul tunjukkan tawakal hebat di dalam Allah SWT. Dia tawakal sama Allah. Kalau seandainya dari Pak dan sus dari Pak apa-apa toko kasus di zaman dulu, ya lagi tidur kalau ada apa namanya mereka yang pengen ngebom ini, kira-kira berani Pak kalau depan dia Pak? Kalau lagi tidur ya, nggak bakalan berani Pak. Ya bunyi itu bangun dia orang hebat. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah ini orang udah dipegang sama Allah semua. Udah pada tidur sama Allah. Beliau lewat dengan tenangnya. Bahkan beliau melakukan suatu tindakan yang mungkin kata kita kalau kita bilang konyol. Apa itu? Beliau ambil pasir ditaburkan di atas kepala mereka yang 40. Kok bisa Rasulullah melakukan demikian? Apa nggak takut mereka bangun? Allah sudah hidupkan mereka. Aku yakin sama Allah. Hebatlah mereka tidur. Allah sudah hidupkan. Tawakal yang hebat luar biasa. Lewat Rasulullah. Allah bersegera menuju ke Masjid Abu Siddiq yang saya Allah sudah menunggu dari hari-hari pengen hijrah sama Rasulullah. Jadi kalau sudah datang Muhammad Masjid Abu Bakar ya apa hijrah. Sampai ya Rasulullah, aku sudah meninggal Rasulullah. Sampai ya Abu Bakar, nangis ya Abu Bakar saking gembiranya.
Sayyidina Aisyah waktu itu masih kecil menyaksikan Abah nangis luar biasa. Kaget kenapa Abah nangis? Dia nggak ngerti. Luar biasa. Nah di situ ada satu putri Sayyidina Abu Bakar yang luar biasa, Pak. Pejuang Islam yang tidak boleh kita lupakan. Sayyidina Abu Bakar dan keluarganya orang luar biasa, besar biasa dalam sejarah Islam ini. Putri beliau namanya Asma binti Abi Bakar Siddiq. Itu beliau sudah menyiapkan dua onta untuk Rasulullah dan abahnya. Beliau siapkan mengenai tahu tentang Rasul bakal jalan nanti sama kan langsung beliau siapkan bekal untuk Rasulullah dan abahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah di situ beliau menyiapkan buku tali, kehabisan tali. Yang beliau punya ada orang mengatakan setangga, ya ikatan pada perut itu ada yang mengatakan ikatan di kepalanya. Itu dirobek sama beliau, korban dirobek menjadi dua, diikatkan buat Rasulullah satu, buat abahnya satu. Sampai beliau digelari perempuan yang punya dua setangga dalam sejarah tersebut. Beliau bukan cuma pengorbanan begitu lah. Mungkin ada di antara ikhwan yang pernah pergi haji, pernah lihat Gua Hiro, ada mungkin yang pernah naik, ada yang nggak sanggup naik turun 2 kali 3 hari pada seminggu. Bahkan kadang-kadang ada anak muda gagah hebat Pak, naik sekali turun bilang nggak bakal naik lagi Gua. Zaman dulu, zaman sekarang mungkin sudah enak, agak dibanding zaman dulu. Enaknya gimana? Mungkin sudah banyak orang naik turun, jalan itu tercetak sendiri. Walaupun memang nggak dibikin jalan sama orang-orang di sana nggak dibikin. Tapi zaman dulu itu Sayyidina Asma binti Abi Bakar Siddiq luar biasa. Ketika Rasulullah sudah sempat lihat di Gua Hiro, itu setiap hari naik turun nganterin makanan. Perempuan berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Tiap hari naik turun bawa makanan. Perempuan Pak. Ini kita aja nggak tahu. Menurut saya sendiri kalau diajakkan mikir dulu Pak. Sanggup nggak Allah. Nah, ini perempuan naik turun memberikan makanan untuk Rasulullah dan abahnya. Keluar Rasulullah SAW. Sementara itu kemarin ada kejadian di depan rumah Rasulullah SAW. Itu orang-orang Jawa udah pada tidur. Udah lama Allah yang ngatur. Semua Allah yang ngatur. Iblis membangunkan ini orang. Bangun. Apa yang pada tidur? Kaget mereka. Semuanya bangun semua kaget. Apa yang ngomong di sini? Nungguin Muhammad. Muhammad udah pergi udah lama. Nggak percaya. Masa kami tidur di sini? Tuh lihat, Muhammad taruh pasir dari kepala ini orang. Masing-masing pegang paha. Ada pasir. Muhammad udah pergi, katanya nggak ada di rumah. Ini satu, dengar itu langsung intai Pak. Jadi itu memang mereka lihat tempat di Rasulullah nggak kosong, ada orang, ada. Kalau itu bohong, aku nggak bohong katanya. Itu yang di dalam bukan Rasulullah. Itu Ali bin Abi Thalib. Iblis kasih tahu. Ayo pemuda-pemuda ini penasaran berobat gitu. Dua masuk ke dalam, karena subhanallah ada hikmahnya. Iblis ngasih tahu kalau Rasulullah udah jalan dulu, ada hikmahnya juga. Kalau enggak, mereka masih nyantai ke Rasulullah, mungkin masuk rumah dobrak langsung lepas. Tapi tahu Rasulullah udah keluar, penasaran dibuka dulu, ditutup Pak. Nggak langsung dulu, dibuka biar Imam Ali bin Abi Thalib mereka tinggalkan, nggak dibunuh mereka. Kalau bukan ini tujuan mereka. Selamat Rasulullah, selamat Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka kejar, Rasulullah pun udah jalan. Rasulullah jalan, nah di antara ikhtiarnya Rasulullah lagi, mencari keselamatan itu sunnah Pak. Mencari keselamatan kayak motor, ke parkir, kita masuk ke rumah teman, daerah rawan, jadi gembong, rumah lagi musim hujan deras, kunci, macam-macam sekarang ikhtiar, itu sunnah hukumnya. Tawakal itu dibarengi dengan ikhtiar, bukan tawakal dilakukan setelah selesai ikhtiar, bukan dibarengi Pak. Ada orang kan, udah begini kepepet sana, udah tawakal lah. Ya begitu mainan kita, udah kepepet baru tawakal, salah. Tawakal dari awal. Yang kita gembok, kita tawakal sama Allah. Kita semua tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Rasulullah SAW ketika beliau keluar malam hari bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau pun nggak tahu jalan ke Madinah Pak. Belum pernah Rasulullah dalam sejarah pergi ke Madinah. Begitupun Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mencari dalil, mencari penunjuk jalan, nyewa. Nah gitu pun kita nggak tahu suatu perkara, jangan sok tahu. Harus cari yang tahu siapa pembimbingnya, kayak orang pergi haji, pokoknya pergi haji juga cari kiai, cari ulama, ikut KBIH misalnya. Kalau dibimbing bagaimana cara? Kalau nggak begini, diceritakan ada seorang ulama, apalagi kayak haji, itu kalau kita nggak pernah praktek, teorinya belum cukup Pak, nggak cukup. Jadi ada seorang alim, orang alim itu dari Yaman, pengarang kitabnya sampai sekarang dipakai. Pengarang kitab, jadi dia mengarang kitab sampai di Mekah dibaca. Sampai di Mekah kitabnya ini dibaca orang. Jadi pas dia mau pergi haji, orang bilang, ente kalau pergi haji cari teman yang sudah tahu, sudah pernah pergi haji. Dia bilang, aku ini ngarang kitab. Kita pergi tentang haji, sunnah, segala macam, anak tulis semua di kitab mana.
nggak butuh dia bilang. Jadi dia masuk, sampai ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Pas masuk Masjidil Haram, dia kaget, lihat ada anak kecil pegang kitab karangan dia orang Yaman. Tambah lagi dia, terbang lagi dia. Lihat, kitab gua sampai sini dibaca dia. Masuk, anak kecilnya duduk, lihat itu lihat ke sini. Masuk, langsung dia naruh dia punya lidah, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Anak kecilnya bingung. Tuh, ini orang kok masuk Masjidil Haram, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Sudah selesai sholat, assalamualaikum. Ya Syekh, sunnah itu bilang. Sholat apa ya Syekh, kata anak kecil. Tahiyatul masjid. La ilaha illallah, kata anak kecil. Ada haram Makkah. Nggak ada ini haram Makkah. Masjid Haram nggak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dengan tawaf, dia bilang. Dipintarin namanya anak. Baru sadar ada orang lain. Iya benar juga deh. Jadi kalau orang untuk Mekah itu bukan tahiyatul masjid 2 rakaat gitu. Tawaf sunnahnya. Nah ini, kalau orang nggak ngerti begitu. Jadi Rasulullah begitu Pak, nyari dalilnya orang Yahudi. Kebetulan yang ada saat itu namanya Abdullah bin Qurail Pak. Ini seorang Yahudi, seorang kafir. Dia memang tukang nganter orang kalau ke Madinah. Disewa sama Rasulullah. Nah di sini ambil hukum bisa. Waktu kita mempergunakan orang-orang kafir untuk bekerja, pada kita hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tidak dilarang dalam Islam. Banyak sekali dalam sejarah Rasulullah SAW mana pemuda atau pembantu Rasulullah ada juga orang yang non-Muslim. Kalau hasil Rasulullah berjalan. Nah Rasulullah di antara ikhtiarnya juga Pak. Ketika Rasulullah keluar, Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Abi Bakar Siddiq, seorang yang hebat jasanya kepada Rasulullah SAW dalam hijrahnya. Rasulullah bilang kepada Abdullah, ya Abdullah, besok pagi Rasulullah keluarnya malam tengah. Besok pagi kau bawa kambing kambingmu, banyak puluhan yang jalan. Ikuti jalan yang aku lakukan bersama abang. Janganlah kamu di bekas telapak kaki onta yang aku lewati kata Rasulullah. Kalau Rasulullah lewat di padang pasir Pak, namanya onta pasti bekas kakinya ada. Kalau ketahuan pagi-pagi dilihat orang kafir, ketahuan bisa dikejar cepat apa Rasulullah. Jadi untuk ngapus bagaimana? Suruh kambing lewat. Banyak-banyak lewat di situ. Jadi letakkan kaki kambing menutupi bekas kaki onta sehingga hilang bekas kaki onta tersebut. Ini juga siasatnya Rasulullah. Ikhtiarnya Rasulullah SAW. Walhasil sampai Rasulullah SAW ke Gua Hira untuk bersembunyi dan beristirahat di situ. Nah orang-orang kafir terus mengejar Rasulullah. Rasulullah SAW ketika masuk Gua Hira sampai di atas capek luar biasa. Panas, malam hari kedinginan, siang panasan, kadang-kadang terputus bekal, nunggu lagi dikirim oleh anak perempuan Sayyidina Abu Bakar, Asma mengirim makan, baru makan lagi. Panas capek Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Sampai di atas, beliau Sayyidina Abu Bakar menyuruh Rasulullah istirahat sebentar, jangan dulu masuk ke Rasulullah. Izinkan aku dulu yang masuk ke dalam untuk merapikan, membersihkan tempat gua tersebut. Cinta luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Beliau masuk, beliau bersihkan, beliau rapikan. Beliau lihat banyak bolong-bolong Pak. Tempat menunjukkan itu rumah hewan-hewan. Ular, serangga, apa-apa. Ditutup sama Bakar, pakai batu, ditutup, semua selesai. Tinggal beberapa yang belum. Kalau beliau cari batu nggak ada lagi, baju beliau dirobek Pak. Dirobek, dijadikan super, dibikin penutup dari lubang. Sudah selesai, tersisa satu lubang, nggak ada penutupnya. Batu nggak ada, baju juga nggak ada. Hanya beliau pikir dengan apa tutup, ya sudah dengan diriku akan aku tutup kata beliau. Beliau nggak mikir kalau situ ada, pasti ada ular atau pokoknya dia tutup. Kalaupun ada ular, itulah sudah bagian, kalau ada binatang apa, itulah bagian apakah. Beliau panggil dan Rasulullah masuklah tempat yang sudah aku rapikan. Rasulullah masuk dalam keadaan capek luar biasa. Lalu beliau langsung ambil posisi duduk, beliau tutup lubang tadi dengan kakinya Pak. Lalu beliau memberitahunya Rasulullah, engkau capek, tidurlah di pangkuanku. Itu Rasulullah. Jadi di pangkuan sampai kepala Rasulullah tidur begitu. Sayyidina Abu Bakar pun dicakap tidur bersandar. Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ketika sedang tidur, ternyata lubang itu pakai kaki ada penghuninya. Ada ular Pak. Ini ular keluar, pengen keluar. Sebagian ulama silam mengatakan itu ular pengen keluar, pengen melihat muka Rasulullah. Ini ular tahu kalau di situ ada makhluk yang paling agung, paling mulia sedang numpang nginap di rumah beliau. Pengen keluar. Walhasil mau keluar ada yang menghalangi itu batuk. Pasti batuk, itu batuk ular Pak. Nyamuk aja dia bisa bangun dari situ. Ini ular masuk, kaget Bakar. Cuma ditahan sama dia. Karena kalau dia teriak atau bergerak kuat, Rasulullah bakal terbangun. Saking gak pengen Rasulullah terbangun, dia tahan. Dipatuk 2 kali, ditahan lagi, 3 kali terus sampai beliau nggak bisa nahan. Akhirnya badan bisa beliau tahan untuk tidak bergerak, tapi air mata nggak bisa beliau tahan.
terteteslah air mata dari muka Sayyidina Abu Bakar mengenai badan Rasulullah, dan Rasulullah pun kaget terbangun melihat Abu Bakar sedang menangis. Rasul berkata, "Mana ya Abu Bakar? Ada apa kau menangis ya Abu Bakar?" Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ada satu lubang belum aku tutup. Aku tutup dengan kakiku, ternyata aku di situ ada ular memakan itu. Rasulullah lihat ular itu masuk lagi ke dalam." Maka Rasulullah berkelam, dan mujizatnya mengambil air ludahnya, dibacakan doa, diusap oleh tempat yang dipakai ular. Saat itu juga dari izin Allah sembuh kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian muncul orang-orang kafir Yahudi, orang-orang kafir Quraisy naik Pak, dipimpin oleh Abu Jahal, naik ke atas. Mereka meyakini bahwa Rasulullah pasti ada di luar tersebut. Tapi subhanallah, kalau Allah berkehendak, Allah ingin nolong kita, kadang-kadang dengan hal yang sepele, dengan makhluk yang paling lemah, paling mungkin tidak punya kekuatan, Allah bantu kita. Seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah. Ketika orang-orang kafir Quraisy naik ke atas, meyakini di gua itu pasti ada Rasulullah, mereka putus asa, langsung memutuskan tidak mungkin ada Rasulullah. Dengan apa mereka memutuskan demikian? Ketika mereka menyaksikan di situ di lubang gua ini ada laba-laba al-ankabut, membuat sangkarnya nongkrong di situ. Satu lagi Allah kirimkan lagi tentaranya burung merpati dengan telurnya yang sedang diremi di depan pintu gua. Abu Jahal itu orang pintar. Ketika dia naik ke atas melihat gua ini tertutup dengan burung, dengan laba-laba, dan ada burung, dia mengatakan, tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar ada di dalamnya. Kalau mereka ada di dalam, pasti ini salah laba-laba hancur. Dan di burung tidak mungkin betah mengalami dia punya telur di depan gua ini. Maka Abu Bakar Jahal mengatakan, tidak perlu. Nah disitulah ketika itu, jadi pintu gua itu bukan seperti pintu ini lebar setengah begitu. Jadi kalau orang masuk harus mundur sedikit. Orang mau lihat ke dalam itu harus mundur. Nah ketika itu dari dalam Sayyidina Abu Bakar Rasul melihat kaki-kaki orang-orang kafir Quraisy berdiri di depan pintu. Sayyidina Abu Bakar sedih dan penuh ketakutan Pak. Bukan takut mati beliau, bukan Pak. Abu Bakar sedih, tidak ada rasa takut mati. Beliau kalau punya 1000 nyawa berikan untuk Allah dan Rasul, itu beliau akan berikan. Yang beliau sedihkan, beliau sampai menangis. Sampai dari kejadian ini dimaktubkan dalam Al-Quran ketika Rasul mengingatkan dia la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasul mengatakan dalam Al-Quran dikatakan ketika beliau itu Rasul berkata kepada saudaranya semuanya la tahzan innallaha, jangan sedih, kau karena Allah bersama kita. Kejadian di dua hari ini Rasulullah saya apakah sedih menangis kenapa? Karena beliau berpikir, ya Allah, kalau seandainya ini orang-orang kafir menunduk melihat ada beliau di dalam, habis sudah Rasulullah. Kalau dia tidak dipikir Pak, yang dipikir Rasulullah. Kalau Rasulullah sampai kena terbunuh, maka habislah Islam ini. Ini yang beliau jadi ketakutan dan sedih luar biasa. Hanya Allah pun menolong, Rasulullah pun berjalan kembali ke Mekah. Orang kafir Quraisy ke Madinah, melanjutkan perjalanan. Orang kafir Quraisy pun kembali ke Mekah, membuat pengumuman besar. Siapa yang bisa menangkap Rasulullah dan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, mati atau hidup, diberikan satu kepala 100 onta. 100 onta sebagai penggantinya. Nah, Rasulullah pun berjalan terus. Singkat cerita sampai Rasulullah sudah hampir dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah SAW kehabisan bekal habis, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Melewati perumahan desa sepi, tapi rumahnya jarang. Akhirnya Rasulullah ada satu rumah kayaknya ada penghuninya. Rasulullah mampir, numpang pengen istirahat dan minta barangkali ada makanan atau susu atau apa yang bisa diminum dan dimakan Rasulullah. Rasulullah ketok pintu. Ternyata itu rumah seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'bad. Dia ketok pintu Rasulullah SAW, perempuan ini menyahut, lalu Rasulullah, apakah ada suamimu? Enggak ada. Dia bilang, suamiku sedang berbelanja ke Madinah untuk memberi bekal makanan untuk kami. Maka Rasulullah minta izin untuk duduk di depan rumahnya beristirahat. Izin ke dalam perempuan ini. Lalu Rasul minta, barangkali kau punya makanan bisa kau berikan kepada kami. Tidak punya, kata perempuan. Malah tidak punya. Rasul bilang, apakah engkau punya ternak kambing yang bisa peras susunya untuk aku minum? Oh, kambing itu punya, tapi nggak punya kambing yang punya susu. Ini Ummu Ma'bad bilang, yang ada kambing-kambing masih kecil, kambing masih bulanan, belum ada susu sama sekali. Maka Rasul bilang, apakah engkau izinkan untuk kau keluarkan itu kambing akan aku peras susu dari kambing tersebut? Ini perempuan nggak ada susunya, masih kecil. Tapi Rasul minta, jadi dikeluarkan kambing dari. Ini perempuan lihat muka Rasulullah yang penuh dengan terang, bercahaya, penuh kejujuran, nampak, dia yakin. Dia serahkan kambing ke situ. Kambing masih bulanan, belum besar, belum ada susu sama sekali. Diintip sama dia di dalam. Rasulullah memegang kambing tersebut, lalu berdoa, dipegang susunya bagian susu, subhanallah, kencang, berisi Pak susu. Dengan izin Allah, mujizat dari Rasulullah. Lalu minta wadah,
dikeluarkan pada hari Mimbar di kelas susu. Banyak penuh. Tempat penuh. Akhirnya Rasul minta izin untuk minum, izinkan ada perempuan ini. Bingung dia, kok bisanya ini orang mubarak luar biasa. Minum Rasulullah SAW. Saya Abu Bakar pun minum. Saya beri sisa Rasulullah untuk dia ini untuk kemudian engkau berikan kepada Rasulullah kalau dia pulang kelak. Dia perempuan kebingungan, tidak bisa ngomong. Sampai Rasul selesai, Rasul pun minta izin melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, dalam hadis itu suaminya pulang. Suami pulang diceritakan, aku ketemu tadi ada tamu, 2 orang laki-laki, mukanya begini, mukanya luar biasa. Dia orang yang hebat, aneh katanya. Ini kambing kita yang punya susu, bisa keluar susu. Diceritakan tentang sifat Rasulullah. Ayah suaminya ini baru pulang dari Madinah, mendengar orang sudah heboh menyebutkan tentang Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad sedang dicari-cari orang-orang Mekah dan dinanti-nanti kepada orang Madinah. Itu pasti, itu yang diceritakan oleh orang-orang kata suaminya. Itulah Nabi akhir zaman. Itulah Nabi Muhammad akhir zaman. Kita kejar, dikejar Pak. Dikejar untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Hanya mereka pun mampu menjadi Rasulullah dan beriman. Pengen ikut hijrah kalau jangan dulu. Kalau tetap dari tempatmu sampai ketika engkau mendengar aku sudah kuat di Madinah, sudah mampu kekuatan itu ada, maka hijrah engkau ke Madinah. Itulah yang adalah kejadian di alam Rasulullah SAW. Sampailah ketika itu hari Senin tanggal 12 awal Rasulullah SAW pun sampai ke Gubah, satu perbatasan pertama Madinah, disambut oleh para sahabat Ansar dan juga Muhajirin yang telah dulu hijrah bersama Rasulullah SAW. Ketika itu mereka nunggu Pak, dari pagi sampai siang nunggu datang Rasulullah belum datang sampai setelah hari terakhir. Ketika mereka sudah nunggu dari pagi sampai menjelang zuhur panas terik mereka pulang. Ketika itu ada seorang Yahudi naik pohon tinggi terus memantau melihat Rasulullah SAW. Maka dia berteriak, orang-orang Muslim katanya. Itu orang-orang Ansar, orang-orang Madinah itu yang kamu tunggu telah datang. Maka orang pun langsung keluar dari jendela rumah menyaksikan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama juga Abdullah bin Quail, mereka yang menjadi jalinan berjalan bersama Rasulullah. Langsung turun semuanya, besar kecil tua muda menyambut Rasulullah SAW. Dan disitulah perempuan-perempuan Ansar dengan rukuknya Pak, dengan gendangnya, dengan kiram terbangannya menyambut Rasulullah, melantunkan qasidah Qala'al Badru alaihina. Ini termasuk qasidah paling lama. Qala'al Badru alaihina menyambut dengan gembira kedatangan baginda Rasulullah SAW. Itulah setelah perjuangan Rasulullah SAW tinggallah beberapa orang lagi sahabat yang ada di Madinah. Akhirnya nanti sejarahnya panjang tentang hidup Rasulullah. Mereka pun menyusul Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memberkahi kita dan mendengarkan kisah sejarah singkat tentang hijrah yang Rasulullah SAW. Kita semua jawab jadikan orang yang berhijrah daripada keburukan, dari kebaikan, daripada kemaksiatan, menjadi taat kepada Allah SWT, dari sifat-sifat yang ada dalam hati dan pikiran menjadi sifat yang mulia. Ya Allah, semoga Allah SWT menjadikan tahun ini tahun yang berkah kita, tahun yang penuh dengan ridha dari Allah SWT, tahun yang jauh daripada balak musibah, baik musibah agama, musibah dunia kita. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan, kebaikan, dunia agar kita lebih banyak daripada kita lewati, dan Allah SWT menerima amal-amal baik yang kita lakukan pada tahun yang lewat, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lewatkan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya man lahu khair wa anhum ayatika Allahumma rabbana alaih. Allahumma ya muhawwil ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah ya aziz wa qadir wa rahmatullahi ya rahim. Ya arhamar rahimin ya rahman sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hada ma qala sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.